Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutin lagi materi tentang persegi panjang. Di sini Bunda sediakan beberapa soal. Kita akan coba pahami bareng-bareng setiap soal yang ada. Ini merupakan lanjutan dari yang kemarin ya. Jadi ada yang bagian pertama, ini lanjutannya bagian kedua. Kita mulai langsung ya dari nomor 5 karena 1 sampai 4-nya ada di bagian 1. Sebuah kolam renang, jadi ceritanya ada kolam renang, bentuknya persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebarnya 12 meter. Di sekeliling kolam terdapat jalan yang dilapisi keramik dengan lebar 1,5 meter. Luas jalan yang dipasangi keramik adalah, berarti kita gambar dulu kolam tersebut ya, kita ilustrasikan dulu. Ada sebuah kolam bentuknya persegi panjang, ukuran panjangnya 20 meter, lebarnya 12 meter, dan di pinggir-pinggirnya, bayangin ya, di pinggir-pinggirnya mau dibikin keramik ya, mau dipasangin keramik di pinggirnya. Berarti yang mau dipasangin keramik, Bunda ambil daerahnya yang di dalam sini kan, yang diarsir oranye. Ini akan dipasangi keramik dan ini memiliki lebar 1,5 meter. Artinya apa? Artinya panjang keramiknya nih Bunda tandain, lebarnya itu 1,5 meter masing-masing. Begitupun yang atas ini kan ngambilnya 1,5 meter juga. Jadi kalau dilihat di sini ada dua gambarnya. Ada yang besar. Dari sini ya, ada dua gambarnya. Ada persegi panjang yang besar dengan ukuran 20 meter dengan panjangnya 20 meter dan lebarnya 12 meter. Kemudian ada ukuran yang lebih kecil, yang dalamnya ya, yang lebih kecil. Ukuran panjangnya 20 meter bukan? Jelas bukan ya, karena kanan kirinya yang ini, kanan kirinya sudah diambil masing-masing 1,5 meter, berarti 20 itu harus dikurangi 1,5 yang kiri, dikurangi 1,5 yang kanan, sama dengan 17 meter. Lalu yang atas, yang ini, lebarnya apakah masih 12 meter? Tentu saja tidak ya, karena udah dikurangi yang atas 1,5 meter, yang bawah 1,5 meter juga. Ini nih ya, dari sini ke sini dan dari ujung situ ke situ ya. Berarti 12 kurang 1,5 yang atas kurang 1,5 yang bawah, atau 12 kurang 3, yaitu 9 meter. Yang dicari adalah luas daerah yang akan dipasangi keramik, yaitu daerah di sekeliling kolam. Yang ini kan yang akan dicari. Ini berapa? Ini bisa dicari dengan apa kira-kira? Merupakan selisih dari daerah yang besar kolamnya dengan daerah yang lebih kecil. Kalau kita sesuaikan dengan ilustrasinya. Berarti ini kan berhubungan dengan luas ya, karena ini kan daerah yang diarsir berupa suatu daerah. Berarti luas yang dipakai. Ini cari dulu yang besar. Luasnya berapa? Luas itu kan panjang kali lebar. Panjangnya 20, lebarnya 12. Berarti luasnya 240 cm persegi. Kemudian kita cari yang lebih kecil, yang di dalamnya, yang sudah dikelilingi oleh keramik. Kan di luar-luarnya ada keramik ya. Nah, luasnya itu sama dengan, masih panjang kali lebar, karena ini berupa persegi panjang, yaitu 17 dikali dengan 9. Berapa 17 kali 9? Yaitu 153 cm persegi. Kalau gitu, luas yang diarsir itu berapa? Bunda, atau kata-kata lainnya adalah luas daerah yang dipasang keramik ya. Diambil dengan selisih.
dari yang 240 dengan 153, yaitu kita lanjutkan ke atas ya. 240 kurang 153, yaitu 87 meter persegi. Ini adalah luas daerah yang dipasangi keramik. Diambil dengan selisih persegi yang lebih besar, persegi panjang yang besar dikurangi persegi panjang yang lebih kecil. Kenapa? Karena kita ibaratkan yang diarsir itu daerahnya merupakan pengurangan dari yang besar dikurangi yang lebih dalam yang ukurannya tentu lebih kecil. Kemudian kita lanjutkan soal yang kedua. Soal berikutnya, panjang suatu persegi panjang 1/4/5 dari lebarnya. Diketahuinya panjangnya 1/4/5 dari lebarnya. Kemudian luasnya diketahui, luasnya 405 cm persegi. Tentukan panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Cara menjawabnya, kita mulai dari yang diketahui ya, selalu dari yang diketahui. Kita punya persamaan bahwa panjang persegi panjang itu adalah 1/4/5 dari lebarnya. Berarti 1/4/5 dari lebar boleh dituliskan seperti ini. 1/4/5 bisa diubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Bukan pecahan campuran lagi, tinggal 1 kali 5, 5 tambah 4 jadi 9/5 kali lebar. Berarti panjangnya 9/5 dari lebarnya. Jika luasnya 405, nah luasnya itu diketahui adalah 405 cm persegi. Sedangkan luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Berarti luas yang ini bisa kita ganti dengan 405 itu sama dengan P-nya itu yang mana? P-nya yang ini ya. 9/5 kali L. P-nya boleh kita ganti. Jadi 9/5 L dikalikan L. 405 sama dengan 9/5 L dikali L itu akan jadi L pangkat 2. Seperti halnya X kali X jadi X pangkat 2. Kayak gitu. Kemudian, ini gimana? Kalau kita punya misal ya, kalau misalnya ada bentuk, ingat kembali 10 sama dengan 2X. Berarti nyari X-nya kan kedua ruas dibagi 2 ya. 10/2 dapat X-nya 5. Misal ini pun berlaku hal yang sama, berarti kedua ruas dibagi 9/5. Artinya 405 itu dibagi 9/5, ini sama dengan 9/5 dibagi 9/5. L-nya tetap ada. Kita lanjutkan. 9/5 dibagi 9/5 itu kan 1, berarti 1L pangkat 2. Di yang sebelah kanan ya, di yang ruas kanan. Yang kirinya ini bisa ditulis jadi 405 dibagi 9/5. Per itu bisa kita ganti dengan bagi. Atau kalau pembagian pecahan ini kan bisa diubah jadi kali, tapi jadi 5/9 ya, dibalik pecahan yang keduanya sama dengan L pangkat 2. Ini bisa diperkecil, coba bagi 9, ini 45. 45 dikali 5, 225. Sama dengan L pangkat 2. Berarti L-nya adalah akar dari 225. Yaitu berapa akar 225? Yap, jawabannya adalah 15. Akar 225 adalah 15. Berarti lebarnya adalah 15 cm misalkan. Jadi udah terjawab tuh lebarnya. Kalau lebarnya udah dapat, gimana sih kita dapat
panjangnya? Karena yang ditanyakan adalah panjang dan lebar. Berarti kita lihat lagi, kalau panjang itu caranya adalah 9/5 kali lebar. Nih yang ini ya. Panjang itu 9/5 dari lebarnya. Berarti 9/5 dikaliin 15, karena L-nya 15. Berapa sih 9/5 dari 15? Tinggal 15 bagi 5, 3 kali 9, 27 cm. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya pada soal nomor 6 ini, panjangnya jika luasnya 405 cm persegi, itu ternyata didapat ketika lebarnya 15 cm dan panjangnya 27 cm. Jadi kita pakai persamaannya ya, banyak banget konsep aljabarnya, kepake banget, dan memang harus paham langkah per langkahnya. Silahkan pahami lagi, semoga bisa paham ya. Dan nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya, contoh soal berikutnya di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.